Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Sekar Rumaira. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS pendekatan psikoanalisa dan eksistensial, yaitu membuat laporan konseling. Jadi pendekatan yang saya pilih yaitu eksistensial humanistik. Mengapa? Karena di kasus yang saya tangani, yaitu teman saya sendiri yang bernama Paris ini mengalami overthinking dan dia merasa ragu akan masa depannya gitu. Kenapa dia overthinking? Karena beliau ini saat ini menjadi mahasiswa semester akhir, yang dimana sibuk mengerjakan skripsinya. Lalu di waktu yang bersamaan juga dia sering sakit gitu. Jadi sakitnya juga karena sakit bawaan gitu dari lahir, jadi sering bolak-balik ke rumah sakit. Nah, jadi di saat ini dia merasa ada di titik yang terendah gitu, dengan adanya beban tugas akhirnya. Lalu dia juga merasakan sakit sampai harus bolak-balik ke rumah sakit dan menjalankan operasi, sehingga si Paris ini menjadi overthinking gitu. Lalu pendekatan yang saya gunakan yaitu existential humanistic. Mengapa? Karena dalam existential humanistic terdapat 6 dasar positif yang ada pada manusia. Yang pertama, kapasitas akan kesadaran dirinya. Lalu yang kedua, kebebasan serta tanggung jawab. Yang ketiga, menciptakan identitas dan menciptakan hubungan dengan orang lain. Yang keempat, usaha pencarian makna, tujuan, nilai dan sasaran hidup. Lalu yang kelima, kecemasan sebagai kondisi hidup. Dan yang keenam, kesadaran akan datangnya maut serta ketidakberadaan. Nah, lalu proses konseling yang saya lakukan, yang pertama yaitu memahami keadaan konseli dulu. Jadi memahami keadaan konseli untuk menyadari keberadaan. Jadi saya sebagai konselor memahami konseli untuk menyadari keberadaannya dalam dunia, bahwa walaupun dia memiliki banyak masalah itu, walaupun dia sedang overthinking, tapi tidak berarti dia tidak berguna untuk dunia ini gitu. Lalu memberikan kesempatan kepada konseli untuk mengungkapkan perasaan-perasaan yang sedang dirasakan gitu secara bebas. Lalu selanjutnya saya sebagai konselor memberikan respon pribadi dalam kaitan dengan apa yang telah diungkapkan oleh konseli gitu. Selanjutnya sebagai konselor terlibat dalam sejumlah pernyataan pribadi yang relevan dan pantas tentang pengalaman konseli gitu. Lalu sebagai konselor saya meminta Paris untuk mengungkapkan rasa overthinkingnya dan ketakutannya akan masa depan. Yang dia rasakan akan ketakutan masa depannya karena dengan kondisi dia saat ini gitu. Jadi dia bingung dan overthinking bagaimana akan masa depannya dia. Ketakutan konseli dalam menghadapi realitas bahwa hidup di dunia nggak selalu buruk. Jadi saya menekankan kepada konselor saya ini, kepada Paris, bahwa hidup di dunia nggak selalu buruk gitu. Jadi pasti ada sisi positifnya juga, dan sisi positifnya itu juga harus kita syukuri gitu sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini. Lalu saya sebagai konselor juga menantang kepada si Paris ini yang sebagai konseling untuk melihat secara seluruh cara bagaimana dia menghindari perbuatan keputusan dengan asumsi akan ketakutan di masa depan. Karena yang dia pernah ceritakan kepada saya, dia sampai ingin mengakhiri hidupnya sendiri gitu, dan alhamdulillah tidak terjadi itu. Jadi lalu sebagai konselor saya juga mendorong konseli untuk memeriksa jalan hidupnya pada periode sejak
memulai proses konseling itu. Selanjutnya saya sebagai konselor memberitahu kepada konseli bahwa ia sedang mempelajari bahwa apa yang dialaminya adalah suatu sifat yang wajar sebagai manusia. Jadi sebagai manusia kita hidup ini, saya memberitahu kepada dia bahwa sebagai manusia kita hidup di dunia, gak selalu apa yang kita mau itu terlaksana atau terwujud gitu, dan gak selalu positif gitu selama kita hidup. Jadi wajar kalau sebagai manusia ada overthinkingnya, ada rasa sedih, rasa kesal, itu wajar sih. Dan wajar juga sebagai manusia mengalami kecemasan atas ketidakpastian masa depannya gitu, atas ketidakpastian atas ketidakpastian masa depan yang akan dia jalani, maksud saya seperti itu. Dan konseli akan berjuang untuk menetapkan kehidupan di dunia yang sering tampak tak bermakna. Jadi maksudnya makna gitu, menetapkan makna kehidupan di dunia gitu, yang menurut dia mungkin tak bermakna, padahal bisa saja itu membuat banyak orang membuat orang lain menjadi bermakna gitu. Mungkin sekian video penjelasan konseli yang saya lakukan terhadap teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.